Assalamualaikum Fahri. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu sekalian, hadirin yang berada di ruang Zoom pada sore hari ini. Selamat berjumpa dengan saya, Ida Sudayanti, pada acara yang rutin biasa dilakukan di setiap hari Senin sore. Pada acara konseling edukasi pada hari ini, kita akan dihadiri oleh seorang narasumber bernama Fahri Ardra yang pada hari ini sudah bersama kita. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Di ruang Zoom sudah ada 11 orang ya, ada juga di acara kita di live di Facebook. Jadi nanti akan ada beberapa peserta yang hadir di Facebook yang mungkin juga akan berinteraksi dan memberikan pertanyaan. Baik, untuk saling berkenalan boleh menyampaikan ya Bapak Ibu berada di mana dan bagaimana cuaca di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Oke, di sini ada Bapak Witarman ya, Mas Witarman dulu yang sudah hadir secara on cam. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum. Boleh tahu ada di mana? Silakan memperkenalkan diri sebelum kita bergabung dengan narasumber ya. Di sini ada juga Ibu Alfia Nur Hikmah, Pak Yadi Hardianto, ada Mbak Claudia Cynthia, ada siapa lagi nih di sini hadir ya? Ada Dian Asari, Mbak Endah Rahmawati, ada juga Mbak Erni Kurniati, eh, ada Bapak Fuad Fahrudin ya. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung di acara kita pada sore hari ini. Ini sudah ada yang berinteraksi. Oh ya, ini ada Pak Fuad dari Kebumen ya, Jawa Tengah. Salam kenal, sudah pernah bersilaturahim ya di Kebumen. Oke. Saya langsung menyapa kepada narasumber kita pada sore hari ini. Silakan Fahri, Masya Allah. Assalamualaikum Fahri, apa kabar? Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. Selamat Alhamdulillah. sore Ibu, Eh, Mas Bapak Sedang di ada. mana ini sekarang? Saya di rumah Bu, baru Oh, banget sudah sampai. sampai di rumah ya, Iya. pulang kuliah. Hmm. Bahagia sekali pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa ya. Insya Allah akan memberikan sharing pengalaman kepada kita semua. Ya. Bertepatan kemarin tanggal 10 ya, Hari Kesehatan Mental, kita juga akan mengangkat tema tentang yang berkaitan dengan kesehatan mental, khususnya tentang bagaimana trauma bisa berubah menjadi sesuatu yang bermakna dan menjadi sebuah alasan untuk pemilihan cita-cita atau karir. Dan ini sempat dialami oleh Fahri ya. Boleh Fahri sekarang silakan memperkenalkan diri, aktivitasnya saat ini, kuliah di mana, lalu tinggal di mana, dan mungkin apa saja aktivitas saat ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Ida. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Fahri, saya biasa dipanggil Pari. Eh, Saat ini kesibukan saya sebagai mahasiswa semester 3. Saya berkuliah di salah satu universitas swasta di Bekasi, dan saya juga tinggal di Bekasi. Saya jurusan psikologi, dan em, saya adalah seorang pegiat kesehatan mental yang sudah aktif dari tahun 2020, dan dari tahun 2020 juga saya sudah eh, membuat dan mengikuti beberapa webinar yang waktu itu juga beberapa kali collab dengan Bu Ida ya Bu.
Kita waktu itu sampai 5.000 peserta ya Bu, yang Oh, Masya di Allah. YouTube waktu itu live, terus sampai pokoknya kita tuh dulu sering banget membuat webinar kesehatan mental di tanggal 10 Oktober ya Bu. Ya. Jadi Dan memang saat itu masih jarang ya, awal-awal tuh masih belum mm, terlalu banyak betul. acara sejenis. Iya, betul. Dan mungkin karena pada saat itu masih lockdown karena COVID, jadi orang-orang tuh sangat interest dan mungkin karena mereka kurang banyak kesibukan, jadi banyak yang nge-DM saya, banyak yang cerita-cerita ke saya tentang kondisi kesehatan mentalnya juga yang pada saat itu saya juga lagi struggling gitu. Em, paling perkenalannya itu sih, Bu. Alhamdulillah. Iya. Saya kan Fahri juga pernah membuat acara di sekolah ya. Fahri sampai Iya. belain, gimana ceritanya tuh waktu SMA? Eh, sebenarnya waktu itu karena memang jadi saya tuh waktu itu join di suatu organisasi sekolah gitu, Bu. Jadi saya waktu itu berada di divisi Humas, divisi hubungan masyarakat, dan pada saat itu masing-masing divisi itu harus mempunyai satu konsep acara gitu, ide acara gitu. Dan saya ngajak teman-teman saya untuk gimana kalau misalnya kita buat tentang buat webinar tentang self development gitu. Jadi pada saat itu saya dan teman-teman pun ya udah boleh kita coba gitu. Akhirnya eh, ditanya sama teman saya, siapa tapi narasumbernya yang bisa untuk memberikan penjelasan, memberikan materi gitu. Terus saya bilang, oh saya ada nih eh, terapis saya, coach saya gitu. Saya biasa sama beliau namanya Bu Ida gitu. Terus pada saat itu saya kontak Bu Ida, Bu gimana kalau misalnya kita buat webinar bareng teman-teman saya gitu dan kita ramaikan tentang self development ini gitu. Terus akhirnya Bu Ida setuju, akhirnya kita eksekusi dan kita laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan pada saat itu sepertinya ada mungkin kurang lebih 100 peserta seingat saya. Dan alhamdulillah itu juga berbuah sangat baik dan eh saya juga merasa happy gitu bisa memberikan insight buat teman-teman dan saya juga bisa bertemu dengan Bu Ida. Terus juga Bu Ida memberikan banyak ilmu baru, pengetahuan baru buat saya dan itu yang menambah wawasan saya juga. Oke, Masya Allah ya. Alhamdulillah eh, event atau kegiatan yang bisa di-create gitu ya, yang sebetulnya pada ada sejarahnya gitu ya, Fahri ya. Tadi Fahri Iya, menyampaikan Bu. sempat struggle dengan tadi masalah kesehatan mental. Boleh diceritakan kapan Fahri aware gitu ya bahwa ada something nih, karena selama ini kan di masyarakat kita ketika sakit fisik sudah terbiasa pergi ke dokter gitu ya, berobat, tetapi ketika ada sesuatu permasalahan di hati, di jiwa, dalam mental kita gitu, orang kadang untuk mengakui bahwa ada sesuatu masalah pun kadang-kadang mendenial gitu ya, seolah-olah menolak gitu. Mungkin boleh Fari saat itu usia berapa mulai sadar dan mulai melakukan proses upaya untuk self development tadi. Eh, jadi pada saat itu saya berusia 15 tahun, 15 tahun menuju 16 tahun, tepatnya di tahun 2020. Jadi memang saya tuh merasakan sesuatu yang nggak beres di diri saya. Jadi saya tuh sering mengalami kecemasan, kegelisahan yang itu nggak ada sumbernya gitu. Dan pada saat itu saya suka tiba-tiba nangis, terus sering tiba-tiba eh, tremor juga, tanpa saya tahu penyebabnya apa gitu. Terus pada saat itu mulai mulai parahnya itu pas awal COVID, di mana itu terjadi sekitar bulan April atau Mei 2020 yang memang itu lagi gencar-gencarnya COVID dan memang pada saat itu saya juga nggak ada kegiatan Bapak Ibu. Jadi mungkin jadi hal itu yang membuat kondisi saya tuh semakin parah gitu karena nggak ada kegiatan terus juga eh, apa masa COVID yang itu cukup berat buat kita semua dan itu juga cukup melukai hati kita semua ya banyak yang gugur di
masa COVID itu banyak yang berpulang. Nah, jadi eh, awal mula saya mulai merasa itu, mulai parahnya itu jadi di 2020 pas awal COVID itu. Lalu di bulan Mei 2020 saya sempat ada keinginan untuk periksa ke psikiater. Terus saya bilang ke ibu saya ceritain tentang apa yang saya rasakan. Awalnya ibu saya kayak, enggak lah, kamu nggak apa-apa gitu, kamu fine-fine aja gitu. Tapi saya mencoba untuk, oh ya mungkin emang saya nggak apa-apa gitu. Tapi setelah waktu berjalan, minggu demi minggu, hari demi hari, kok lama-lama kayaknya saya perlu nih pertolongan gitu. Ditambah pada saat itu kan awal-awal COVID memang informasi tentang kesehatan mental itu sangat jarang ya Bapak Ibu. Dan memang pada saat itu juga eh, saya tuh belum mengerti gitu, apa sih mental issues, apa sih mental health itu apa sih gitu. Terus pada saat itu muncullah di TikTok satu video yang itu ternyata jadi pemantik saya gitu untuk akhirnya saya berani ke profesional. Jadi pada saat itu ada seorang psikolog, beliau bikin konten tentang tanda-tanda depresi gitu. Merasa ini, merasa ini, merasa ini, merasa ini gitu kan. Terus saya di situ ngelihat, kok kayaknya ini ada di saya semua ya gitu. Cuman karena saya nggak mau mendiagnosis diri saya, jadi saya mencoba untuk menyampaikan lagi ke ibu saya gitu apa yang saya rasakan dan kayaknya saya butuh deh untuk konsul, saya butuh untuk bertanya apa yang terjadi dengan diri saya kepada profesional, kepada orang yang lebih ahlinya gitu. Akhirnya di situ saya bilang ke ibu saya, oke kalau gitu kita coba ke psikiater. Nah, pertama kali banget saya ke psikiater itu bulan Mei 2020, itu di Bekasi juga. Nah, di situ saya diberikan tes tes psikologi, tes MMPI namanya, itu ada sekitar 600 soal. Itu tes itu tuh sebenarnya tes untuk mengukur kesehatan mental kita, tes untuk mengukur diri kita lah, kurang lebihnya gitu. Terus saya isi tes itu, eh, setelah itu hasilnya keluar di besok harinya. Besok harinya hasil keluar, psikiaternya bilang bahwa oh iya saya memang ada gangguan gitu. Pada saat itu saya pertama kali didiagnosis gangguan bipolar dan gangguan depresi gitu. Terus saya masih denial banget kayak nggak mungkin deh saya ngalamin ini. Saya juga masih kecil kan. Karena selama yang saya tahu pada saat itu ya depresi dan kawan-kawannya itu kan hanya terjadi pada orang-orang yang memang ada sesuatu gitu. Tapi saya merasa tidak ada sesuatu. Jadi saya masih merasa denial di situ. Tidak puas dari situ, saya tanya ke ibu saya ini aku harus gimana ya gitu. Kita harus kemana ya? Terus pada saat itu ibu saya mencobalah untuk kontak dengan ISQ. Nah, jadi memang sebelumnya saya sudah pernah ikut training ISQ di akhir 2019 itu training untuk remaja gitu ya. Terus waktu itu ibu saya nanya kalau di ISQ ini ada nggak ya untuk terapinya gimana untuk eh, menyembuhkan diri sendiri gitu kan. Terus dikasihlah pada saat itu saya ingat saya rekomendasi untuk ke Bu Ida gitu aja. Itu kalau nggak salah bulan bulan Mei ya Bu ya, kalau nggak salah bulan Mei atau Juni 2020 pertama kali kita ketemu. Pertama kali Betul. akhirnya saya memutuskan untuk ya udah deh coba coaching sama Bu Ida mungkin ada progres, ada apa namanya, ada kemajuan gitu. Akhirnya saya coba pertama kali eh, konsul dengan Bu Ida, kita ngobrol, saya ceritakan apa yang saya rasakan gitu dan pada saat itu Bu Ida juga membantu saya melalui masa-masa yang agak sulit buat saya gitu karena memang gangguan ini tuh sebenarnya berasal dari peristiwa-peristiwa traumatis saya pada saat saya kecil dulu, Bapak Ibu. Jadi eh, dan itu ke-triggernya itu pas awal COVID gitu. Mungkin karena nggak ada kegiatan, jadi saya nggak tahu saya harus ngapain dan itu berada di alam bawah sadar dan itu terbangkit gitu. Jadi setelah saya konsul sama Bu Ida, terus saya Belum ke sana, apa nih hal yang dirasakan paling berat? Itu ada dorongan-dorongan seperti apa yang pernah ketika gangguan atau trauma itu hadir, apa yang dirasakan oleh Fahri dan apa yang paling dirasakan berat? pada saat itu yang paling berat untuk saya itu adalah perasaan cemas, terus perasaan takut, perasaan mood yang tidak beraturan, yang tiba-tiba nangis, tiba-tiba eh, nggak bisa mengendalikan diri, dan terkadang saya juga
jadi impulsif dan sering emosian jadinya gitu. Jadi eh, ibu saya bilang coba aja yuk kita ke Bu Ida gitu. Siapa tahu memang ini jalannya gitu. Jadi akhirnya kita ke Bu Ida, saya ke Bu Mm. Ida dan saya di situ menyadari bahwa oh ya memang saya sedang tidak baik-baik saja. Pada saat itu Bu Ida juga juga mendengarkan saya, Bu Ida. Bahkan Bu Ida memvalidasi perasaan saya pada saat itu. Jadi Bu Ida bilang waktu itu, eh ya mungkin memang yang dirasakan Fahri ini sekarang lagi nggak nyaman, lagi nggak baik-baik aja gitu. Dan itu nggak apa-apa. Saya ingat banget Bu Ida waktu itu bilang gitu karena saya sempat Itu sudah bilang, 4 tahun lalu ya. iya itu udah 4 tahun yang lalu saya bilang, saya tuh ngerasa hidup saya nggak berguna, saya ngerasa saya gagal dan sebagainya. Terus Bu Ida bilang kayak, nggak apa-apa, Fahri lagi menjalani proses gitu. Intinya Bu Ida meyakinkan saya bahwa saya memang lagi berproses gitu. Nah, eh, mungkin selanjutnya dari setelah dari Bu Ida, saya merasa cukup ada progres, namun gangguannya ternyata masih terasa di saya gitu. Jadi eh saya merasa oh ya saya butuh bantuan eksternal, mungkin saya butuh obat gitu. Jadi memang FYI Bapak Ibu pada saat pertama kali saya ke psikiater itu saya sudah dikasih obat, tapi tidak saya minum karena saya ngerasa saya fine-fine aja, saya baik-baik aja gitu. Hingga pada akhirnya di bulan Agustus 2020 saya bilang lagi ke ibu saya, kayaknya aku nggak beres, aku butuh obat, aku butuh sesuatu, maksudnya aku butuh bantuan eksternal untuk membantu aku, karena kalau kalau kita mungkin psikoterapi atau coaching gitu kan, itu memang dari diri kita sendiri ya, kita yang memulai internal gitu. Tapi kalau kayak bantuan obat itu kita juga butuh dari apa eksternal untuk membantu, mungkin membantu untuk memperbaiki saraf-saraf otak yang agak-agak berantakan gitu. Jadi pada saat Agustus 2020 saya pertama kali, saya kedua kali ke psikiater, tapi di salah satu rumah sakit di Jakarta yang ternyata itu eh, sampai sampai kemarin itu saya saya masih berobat di situ. Tapi sekarang sudah enggak, alhamdulillah saya udah enggak minum obat lagi sekarang. Udah. Jadi memang mungkin saya mau menceritakan garis besar aja ya Bapak Ibu, karena kalau diceritain semua kan akan panjang banget gitu. Jadi intinya dari Agustus 2020 saya menemukan bahwa saya memang oh ya saya nggak beres gitu. Saya ternyata memang mengidap gangguan depresi. Saya juga mengidap gangguan PTSD atau pasca trauma. Terus saya juga mengidap eh, borderline atau kepribadian ambang. Yang itu sebenarnya kalau saya bilang sangat amat mengganggu keseharian saya. Dan memang di masa-masa 2020, 2021 itu masa-masa yang berat banget buat saya dan nggak jarang buat saya itu berpikir untuk mengakhiri hidup, mohon maaf. Jadi pada saat itu saya sempat kehilangan harapan Hmm. dan kayak ngerasa, oh kayaknya keadaan saya tuh makin hari makin parah gitu. Mungkin dulu Bu Ida ingat ya Bu, saya tiap tiap ada pikiran gitu, saya chat Bu Ida, Bu, saya ngerasa gini, saya ngerasa gini gitu. Saya Jadi yang asal, terberat gitu ya, yang paling iya berat Bu, saya itu pengen justru ada mengakhiri dorongan hidup. mengakhiri Betul Bu, iya. hidup. Terus Bu Ida yang selalu men-trigger saya dengan pertanyaan, apa yang membuat Fahri berpikir untuk mengakhiri hidup gitu. Jadi intinya Bu Ida, pada saat saya mengeluh, saya ingin mengakhiri hidup, Bu Ida tuh selalu membuat saya, oh iya ya ternyata hidup saya tuh bermakna, saya tuh masih perlu banyak belajar lagi, saya masih punya masa depan, intinya begitu. Jadi eh walaupun pada saat itu 2020 itu saya mengalami, mungkin saya berada di titik terendah di hidup saya, yang memang itu trauma-trauma saya di masa-masa saya kecil dulu, masa SD, masa kecil, TK, SMP, itu ternyata menjadi bom waktu pada masa COVID itu. Jadi eh, pada saat itu juga akhirnya saya eh, nggak tahu ya, tapi saya sempat ada kayak pikiran, kayaknya gue nggak bisa nih untuk eh, apa ya terpuruk di dalam penderitaan gitu. Di situ saya nggak tahu kenapa pada saat itu memang saya lagi berada di masa terendah gitu. Saya berada di masa yang itu nggak mudah buat saya pribadi. Tapi di situ saya berpikir, kayaknya kalau misalnya saya cuman berfokus pada penderitaan saya, dan Bu Ida juga waktu itu sempat sempat mention tentang mungkin Fahri bisa coba untuk membagikan eh,
penderitaan, bukan penderitaan sih, membagikan apa yang sedang Fahri rasakan kepada teman-teman gitu. Saya ingat waktu itu Bu Ida bilang gitu, terus eh somehow saya berpikir, oh iya ya, gimana kalau misalnya saya buat video di TikTok pada saat itu. Karena memang media yang sangat digemari pada saat itu adalah TikTok. Jadi saya mencoba untuk membuat video pertama kali tentang kesehatan mental intinya. Saya menyinggung tentang kesehatan mental dan luar biasa ramai sekali Bapak Ibu yang video saya tuh banyak. Jadi saya mengupload banyak video dan itu rata-rata views saya tuh di atas 100.000 dan komen-komennya itu pada saat itu luar biasa hujatan semua. Saya dihujat kayaknya mungkin satu Indonesia gara-gara saya coba speak up tentang masalah kesehatan mental, tentang isu-isu kesehatan mental dan itu saya dihujat itu hanya banyak pokoknya intinya banyak yang berkata saya hanya caper, lebay dan ya gangguan jiwa, kurang berdoa dan sebagainya gitu. Tapi dari situ saya tetap saya tetap tektokan sama Bu Ida, Bu, saya dijudge, saya dihujat gitu. Tapi Bu Ida selalu, ya udah ayo coba lagi, coba lagi, coba lagi. Sampai akhirnya saya juga, ya udah deh saya coba terus. Terus dari video-video yang ramai itu banyak yang komen kan Bapak Ibu. Dan ada juga sih komentar yang positif. Lalu adalah orang-orang yang mulai bercerita ke saya gitu, teman-teman di TikTok. Terus mereka bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang pengalamannya yang ternyata di situ membuat saya berpikir, oh iya saya tuh nggak sendirian ya. Ternyata banyak juga yang merasakan seperti apa yang saya rasakan gitu. Lalu teman-teman di TikTok mulai ada yang ngasih saran ke saya, Kak, gimana kalau misalnya Kakak buat webinar tentang kesehatan mental. Terus di situ saya awalnya masih ragu gitu kan. Tapi akhirnya saya mantapkan tekad, saya coba buat webinar dari situ. Webinar pertama kali, ternyata banyak yang ikut, terus banyak yang sharing. Terus lama-lama saya buat lagi. Terus saya bicara ke Bu Ida, Bu, ayo kita coba buat webinar gitu kan. Kita eh, topik kita tentang kesehatan mental karena ternyata banyak sekali Bu teman-teman yang seperjuangan dengan saya dan mereka tuh justru tidak punya platform untuk mengeluh, mereka tidak punya ruang untuk bercerita. Jadi coba Ibu kita buat webinar, kita buat safe place buat mereka supaya mereka juga merasa aman dan nyaman gitu. Jadi kita mulailah di situ mungkin sekitar tahun 2020 akhir sampai 2021 awal ya Bu, awal-awal kita buat webinar terus semakin lama oh ini Bu banyak yang ikut, kita buat lagi nanti, buat lagi terus dan alhamdulillah eh ternyata dari webinar-webinar itu bisa saya tarik kesimpulan, saya tuh nggak sendirian dan saya tuh bermakna buat orang lain. Intinya begitu. Jadi, eh sama gerombolan. Eh, dulu, Baik, Fahri, ada satu hal lagi yang penting gitu ya dari hmm, waktu coaching itu kan ada sebuah insight yang didapatkan perihal pemilihan jurusan gitu ya tentang karir ke depannya seperti apa. Apa yang waktu itu Fahri ketika saya tanya kira-kira Fahri di luar sana banyak gak yang mengalami pengalaman seperti Fahri? Oh ya banyak sekali Bu. Oke, apa yang Fahri ingin lakukan kepada mereka? Saat itu kan Fahri masih kelas 3 SMP ya, baru mau masuk SMA kalau nggak salah ya. Dan ya, kemudian tercetus saat itu pengen masuk jurusan apa gitu. Boleh diceritakan dan bagaimana akhirnya eh, 3 tahun kemudian Fahri akhirnya mengambil jurusan yang saat itu menjadi eh, tercetus ya di dalam sesi coaching itu. ya. Jadi pada saat sesi coaching itu juga Bu Ida juga bertanya tentang harapan saya, impian saya di masa depan. Terus nanti Fahri mau jadi apa, Fahri mau ngapain ke depan. Dan pada saat itu saya bilang ke Bu Ida, Bu, saya pengen jadi psikolog gitu. Saya tuh punya mimpi dari kecil saya mau jadi psikolog, saya mau nyembuhin banyak orang dan impian saya itu yang memang sudah saya realisasikan walaupun saya belum jadi psikolog tapi saya sudah merealisasikannya lewat webinar-webinar yang dibantu juga oleh Bu Ida, ditemani oleh Bu Ida. Jadi pada saat itu memang saya bilang, Bu, saya mau jadi psikolog gitu. Terus Bu Ida bertanya pada saya, apa yang membuat Fahri berpikir untuk menjadi psikolog? Intinya saya mau membantu banyak orang, saya ingin menjadi manfaat untuk banyak orang yang alhamdulillah sekarang saya sudah masuk jurusan psikologi dan mungkin saya sudah cukup
bisa merealisasikan impian saya walaupun masih panjang perjalanannya. Begitu sih, Bu. Iya, Masya Allah ya. Dari pengalaman yang sebetulnya traumatik gitu ya, tapi Fahri banyak melakukan banyak hal pada akhirnya ya. Kita ada sebuah video, ada dua buah video yang mungkin bisa menjadi insight untuk Bapak Ibu semua yang hadir di ruang Zoom maupun yang ada di Facebook mengikuti secara live ya. Saya akan tampilkan terlebih dahulu sebelum nanti kita bincang-bincang lagi bersama Fahri. Oke, ini Aku baru aja selesai sesi konseling bersama klien yang punya masalah trauma. Dan banyak yang suka nanya sama aku gimana sih cara bisa ngilangin trauma. Caranya cuma satu. Dalam menghilangkan trauma, kita harus berani menghadapi traumanya. Tapi syaratnya ada banyak. Yang pertama, kita harus percaya sama diri sendiri. Yang kedua, kita harus berani. Ketiga, kita harus berkomitmen. Dan yang keempat, kita harus konsisten. Butuh rasa percaya terhadap diri sendiri kalau kita mampu menghadapi trauma kita. Butuh keberanian, karena dalam menghadapi trauma, kita akan mengulik kembali rasa-rasa tidak menyenangkan dari trauma yang terjadi. Makanya, butuh komitmen dan konsistensi supaya proses menyelesaikan trauma ini bisa dilalui. Kenapa? Karena dalam menghadapi trauma itu bukan proses singkat dan sebentar. Butuh waktu lama dan mungkin rasanya juga tidak selalu menyenangkan. Ada hal yang mungkin kita rasa terganggu yang pasti berefek juga pada diri kita. Yang jelas dalam menghadapi trauma, orang lain tuh nggak bisa bantu. Yang bisa bantu adalah diri kita sendiri. Oke. Dari Fahri boleh berkomentar terhadap tayangan tadi. Menurut Fahri seperti apa? Tadi cukup terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Oke. Ya. Gimana nih menurut Fahri dengan berdasarkan pengalaman yang dialami dengan apa yang tadi muncul di TikTok tadi? Ya, betul sih memang. Dan ternyata video barusan sudah menjawab apa yang ingin saya sampaikan. Memang panjang saya menjalani hidup, em, trauma itu bagi saya seperti belukar dunia, Bapak Ibu. Jadi seperti kita sedang berjalan, tapi ada banyak belukar di bawah kaki kita yang mungkin itu akan terasa sakit dan menusuk kulit-kulit kita. Dan mungkin itu akan sedikit menghalangi dan memperlambat proses kita dalam berjalan menuju impian kita. Tapi balik lagi, kita mau memandang trauma itu sebagai suatu hal yang membinasakan kita, atau kita mau memandang trauma itu sebagai suatu peluang untuk kita menjadi lebih baik. Betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh kakak. Sepertinya itu psikolog ya, Bu. Sepertinya kakak itu psikolog karena saya sempat bertemu juga dengan beliau sebelumnya. Oh, Iya, eh, iya. seperti di video yang sudah dijelaskan, memang cara terbaik untuk bisa hidup dengan trauma adalah dengan menghadapinya. Karena memang itu yang bisa kita lakukan supaya kita eh, bisa menemukan apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita sembuhkan. Memang sih, untuk menghadapi trauma itu sangat tidak mudah dan sangat amat men-trigger gitu. Bahkan mungkin ada dari kita yang jika menghadapi trauma tuh akan maksudnya jika kita menghadapi trauma itu akan menghancurkan hidup kita atau akan membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi justru kita harus mencoba, kita harus mencoba untuk menghadapi trauma itu. Tuh. Terima kasih Fahri. Iya, Luar biasa ya sama-sama. tadi analoginya keren banget tuh tentang belukar itu ya. Saya terkesan banget. Jadi betul-betul dari experience yang dirasakan oleh Fahri ya memang harus dihadapi gitu ya Fahri ya. Kalau Iya, betul, Bu. diabaikan ya akan selamanya menjadi duri dalam diri kita ya. Oke, ada satu lagi nih video yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya. Sebentar.
Oke, tadi kita sudah lihat, sekarang ada satu lagi. Ini pengalaman orang yang Aku baru aja pernah selesai. mengalami ya. Nah, Gue mau cerita sedikit soal cara gue melawan trauma yang menimpa di hidup gue. Februari lalu, Februari 2023, gue Ibu maaf, suaranya nggak ada. teori psikologi Adler. Dalam teori psikologi Adler, makasih trauma itu infonya. secara Coba definitif. saya mundurkan lagi ya. Dari sejak awal, apa? Tadi sempat ada terus hilang, Bu. Oke. Bahwa bulan, gue nangis di sana, takut, hampir mati. Dan gue dengar suara rem aja, badan gue merinding. Takut itu. Pada hari yang sama, di siang hari gue merenung, gue berpikir apa yang telah terjadi, harus gimana. Gue sadar gue masih butuh mobil, gue sadar gue nggak bisa trauma sama mobil, nggak bisa trauma sama jalan tol. Jadi nggak lama gue merenung, gue dapet jawaban bahwa oke, ini terjadi karena kita kebutuhan, karena kita nggak ngecek keadaan mobil itu fit apa enggak. Jadi kedepannya untuk mobil jangan buat kebutuhan dan harus selalu cek keadaan mobil itu fit apa enggak. Seminggu setelahnya gue udah bisa bawa mobil lagi dan sampai sekarang ya semua aman-aman aja. Kenapa bisa secepat itu? Karena gue menerapkan teori psikologi Adler. Dalam teori psikologi Adler, trauma itu secara definitif tidak diterima. Dan memang ini poin yang benar-benar baru dan revolusioner. Trauma itu nggak ada. Adler bilang tidak ada pengalaman yang dengan sendirinya menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kita. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita. Namun arti yang kita berikan pada pengalaman-pengalaman itulah yang menentukan dengan sendiri. Gue persimpel, diri kita ditentukan bukan oleh pengalaman kita sendiri, tapi oleh makna yang kita berikan pada pengalaman kita. Andai saja waktu itu makna yang gue berikan adalah gue gak mau naik mobil lagi, gue takut, gue gak mau pulang lagi, gue takut mati, ya mungkin gue akan tetap trauma sama mobil. Tapi karena makna yang gue berikan adalah oke, jangan kebut-kebutan lagi, harus selalu cek keadaan mobil kita apa enggak, sembuh. Jadi maksud gue di sini teman-teman, kalau lo memandang kejadian yang membuat lo trauma itu sebagai hal yang menyakitkan atau hal yang menakutkan, nggak akan sembuh. Oke. Kita stop dulu. Ini dari pengalaman seorang yang pernah tabrakan dengan mobil yang sangat hancur, dia setiap mendengar rem mobil tremor ya, bergetar gitu ya. Tapi kemudian dia mempelajari psikologi gitu ya. Lalu ternyata trauma itu bisa menjadi bermakna bagi seseorang gitu ya. Itu bergantung makna yang diambil. Boleh berkomentar Fahri tentang apa yang tadi Fahri lihat dan mungkin direlatekan dengan pengalaman Fahri sendiri. Iya, Bu. Itu ternyata memang betul sekali dan karena saya sudah mempelajari tentang teori Adler di semester lalu. Jadi Adler ini adalah seorang peneliti dan sekaligus eh, beliau adalah seorang yang membuat suatu teori di psikologi. Jadi memang di teori itu intinya eh, diri kita sekarang itu tidak ditentukan sama diri kita masa lalu gitu. Jadi
kita yang saat ini itu bukan berarti gagal, dan kita bukan berarti hasil atau apa ya, atau buah dari pengalaman-pengalaman buruk itu gitu. Jadi intinya sesuai dengan si Mas yang tadi bilang bahwa memang trauma itu tidak ada menurut Adler, dan bagaimana kita memandang trauma itu semua balik dan itu kembali ke kita sendiri. Kita mau memandang trauma itu sebagai hal yang menakutkan, hal yang selamanya akan menghancurkan hidup kita, atau kita mau melihat peluang dari trauma itu. Dan kalau misalnya saya boleh kaitkan dengan pengalaman saya dulu, mungkin kalau pada saat itu saya masih dengan fixed mindset dan saya masih dengan pandangan yang pandangan yang sempit gitu, mungkin saya akan selamanya terkungkung di dalam belenggu itu gitu. Tapi karena bantuan dari Bu Ida juga, berkat coaching juga dan psikoterapi, saya juga perlahan bisa untuk mengubah pandangan saya. Oh iya, ternyata trauma itu menjadi bermakna loh. Trauma itu bisa menjadi sesuatu yang justru mendewasakan saya, karena saya mau melihat trauma itu dari sisi positif. Ternyata Tuhan mau ngebentuk saya menjadi sosok pribadi yang lebih kuat, menjadi sosok yang lebih hebat, yang lebih dewasa, supaya saya bisa menebar manfaat, dan saya eh, bisa mengerti bahwa hidup ini tuh memang nggak selamanya mudah. Hidup ini tuh pasti akan ada masa sulit, tapi disitulah eh, kita punya kendali. Disitulah di masa-masa sulit itulah kita diuji gitu. Kita seperti dites mungkin ya. Kita mau ngelihat masa sulit ini dengan pandangan yang seperti apa? Apakah kita mau melihat masa sulit ini sebagai penderitaan terus-menerus, atau justru kita mau melihat penderitaan ini adalah peluang buat kita, dan bisa jadi penderitaan kita itu adalah rezeki buat orang lain, Bapak Ibu. Itu Insya yang Allah. diberikan. Fahri udah semakin dewasa, dari kata-katanya udah mantep banget nih. Oke, kita lihat ya. Fahri sudah mengikuti tes talent DNA. Nanti kita lihat ada apa sih kok bisa se-wise ini gitu ya, seberubah ini. Kita lihat. Gue mau cerita sedikit. Nih, nah ini dia. Jadi ada sebuah assessment gitu ya, live tools yang dinamakan talent DNA, di mana Fahri mengisi pertanyaan-pertanyaan dari skala 1 sampai 10, lalu muncullah seperti ini. Ada top talent dari 45 talent yang Fahri miliki, yang 10 tertingginya adalah nomor 1 forgiving, aversive, kolaborator, significant, caring, harmony, contemplative, energizer, strategizer, developer. Kalau kita lihat di sini nomor 1 forgiving. Wah, ini luar biasa ya. Kalau dikaitkan dengan pengalaman Fahri, kan Fahri memiliki beberapa permasalahan di masa lalu yang berhubungan dengan perlakuan orang-orang yang menimbulkan tadi ya jejak perasaan yang mungkin menghantui dalam perjalanan hidup Fahri. Lalu ternyata di sini faktanya Fahri memiliki sifat forgiving gitu ya. Boleh Fahri gimana, kaget nggak ketika ternyata Fahri itu orang yang memaafkan gitu ya, mudah memaafkan, bahkan ada di nomor 1. Gimana perasaan Fahri ketika melihat hasil talent DNA ini? Perasaan saya pertama kali, saya no wonder sih Bu, saya nggak Oh, heran karena saya merasa oh ya ini selaras dengan saya. Tapi saya kaget aja karena ternyata justru forgiving di nomor 1. Saya kira forgiving itu mungkin di nomor 7 atau 8, karena terkadang mungkin eh, saya tuh oke lah, saya bisa untuk menerima, tapi terkadang saya juga masih perlu proses untuk benar-benar eh, bisa apa ya, bisa menyadari bahwa oh iya nggak apa-apa, saya memang lagi menghadapi masa-masa sulit gitu. oke, Insya Allah ya. Dan membantu nggak ketika tahu bahwa nomor 1 ini lebih membuat Fahri seperti apa tuh ketika hasilnya seperti ini? Iya sih Bu, jujur buat saya membantu banget karena saya jadi bisa mengenali diri saya lebih jauh gitu, dan saya mengkorelasikan dengan apa yang saya hadapi, saya alami di kehidupan saya sehari-hari gitu. Jadi eh, kayak saya memindset, oh ya berarti saya harus bisa untuk lebih memaafkan sesuatu yang mungkin itu terjadi di luar kendali saya, dan sesuatu yang itu nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya belajar untuk
memandangnya dengan lebih luas. Masya Allah. Sini kalau kita lihat nih kuningnya ada 6 ya. Kuning ini adalah tentang network, tentang apa ya, berhubungan dengan orang-orang ya, membangun hubungan. Kalau dilihat di sini Fahri berarti orangnya tadi ya senang berkolaborasi, kemudian ada caring, ya tadi apa namanya nggak heran gitu bahwa Fahri ingin nolong orang dengan mengambil jurusan psikologi, ingin ngebantu. Bahkan kalau nggak salah waktu itu pengen buat klinik yang untuk Iya, orang-orang yang tidak betul. mampu gitu ya Fahri ya. Ini Ya, tercermin banget nih di sini. Kemudian ada harmony. Fahri senangnya berdamai dengan orang-orang di luar sana. Ada energizer dan ingin menyebarkan semangat positif ya. Ada developer ingin mengembangkan orang gitu. Jadi ada banyak talenta yang membuat Fahri akhirnya bisa terus improve gitu ya dan bisa tadi membuat beberapa gagasan acara-acara buat ngebantu orang. Jadi sebelum menjadi psikolog, sebelum lulus bahkan Fahri sudah melakukan hal itu. Nanti kita lihat TikTok salah satu tayangan video yang ada di saya ya, nanti bisa saya ya. munculkan. Atau kalau Fahri ada yang mau dimunculkan boleh kirim ke saya yang mana yang mau di Oh iya, siap. boleh ya. Mungkin dari Ibu aja nggak apa-apa. Yang ada aja ya. Iya, Oke. yang ada aja. Di sini ada warna biru itu adalah ini ya yang berhubungan dengan bagaimana dorongan dari dalam diri Fahri untuk mencapai tujuan. Di sini ada aversif, Fahri bersikap waspada, hati-hati, profesional ya. Lalu signifikan ini adalah dorongan untuk membuat impact, memberi kontribusi dengan cara yang berbeda. Dan Fahri juga adalah seorang kontemplatif ya yang merenung, memikirkan gitu kan. Tadi juga terlihat dapat beberapa insight dari perjalanan hidup Fahri karena memang memiliki kontemplatif. Dan di sini ada strategizer. Nah, terlihat strategizernya ini dengan dorongan Fahri untuk akhirnya membuat TikTok sebagai platform yang untuk menyebarkan semangat tadi kesehatan mental gitu ya, dengan Iya, strategi yang nggak menunggu dulu harus jadi psikolog buka klinik gitu. Saya masih ingat ketika melihat, wah sudah 1 juta dalam waktu berapa bulan saja, yang like-nya sudah 1 juta orang. Wah ini surprise sekali ya saya. Dan ternyata ini adalah karena Pari punya strategizer ya. Oke, sekarang kita lihat dari karirnya, dari talent DNA karirnya apa yang didapatkan. Oke, Fahri boleh baca hal yang suka dilakukan gitu ya, boleh silakan dibaca. Apakah itu relate dengan diri Fahri? iya. Hal yang suka dilakukan, yang pertama mengajar dan berbagi informasi, serta merawat, mengkonsel, atau melayani. Yang kedua, meneliti dan mengeksplorasi ide, mengurai masalah yang kompleks dengan cara observasi, investigasi, maupun eksperimen, serta mempelajari fenomena menarik dengan rasa penasaran. Untuk poin pertama, ini benar, Bu. Ini relate banget. Sudah Karena terbukti memang, ya. iya, saya memang senang banget sih dengan hal-hal yang berbau humaniora, hal-hal yang berbau kemanusiaan, dan saya juga di kampus join salah satu organisasi yang bergerak di bidang kemasyarakatan. Terus untuk yang kedua, ini juga benar, dan ini sesuai dengan saya sering mengeksplor sesuatu hal-hal yang baru, terus saya juga lebih senang misalnya ada sesuatu hal yang sedang trending gitu. Saya observasi ini masalahnya kenapa ya, ini ada apa ya gitu. Saya mencari sumber-sumbernya, kira-kira apa yang bisa saya dapatkan dari trending topik tersebut gitu. Oke, lanjut. Mau yang hal mudah dulu atau hal yang istimewa dilakukan? Silahkan terserah Pak. Mungkin hal yang mudah dulu ya, Bu. Oke. Hal yang mudah untuk dilakukan bagi saya adalah yang pertama bekerja dengan tim untuk mencapai tujuan bersama, berkomunikasi dan mengartikulasikan secara tepat, serta menunjukkan empati dan kepedulian. Yang kedua, mengerjakan tugas yang memerlukan kemampuan matematis ilmiah dan analitis yang kuat, berpikir dengan logika, serta terlibat dalam penggalian ilmu pengetahuan atau penelitian di bidang yang dirasa menarik.
ini juga relate sekali. Ini saya jadi ngerasa, aduh, kepribadian saya dibongkar di sini. Ya, yang pertama benar banget. Saya senang bekerja sama dengan orang, apalagi kalau orang ini sefrekuensi, satu tujuan dengan saya tuh saya senang banget. Saya merasa lebih enjoy dan lebih ringan aja tugasnya gitu. Walau mungkin tugasnya banyak, tapi karena lingkungannya suportif, saya akan ngerasa lebih senang. Lalu eh, untuk berkomunikasi ini juga karena saya juga tipikal orang yang pokoknya apa-apa tuh dikomunikasikan, diomongin aja, jangan diem aja terlebih di suatu organisasi. Karena saya nggak mau ada sesuatu hal yang mungkin itu terjadi awalnya karena miskom, tapi ujung-ujungnya jadi konflik dan jadi nggak harmonis antar anggota gitu. Jadi saya mau semuanya tuh diomongin aja, dikomunikasikan, tapi juga dengan penyampaian yang baik. Lalu untuk mengerjakan tugas yang memerlukan kemampuan matematis dan analitis yang kuat, berpikir dengan logika ini benar. Cuman mungkin kalau matematis saya perlu agak ekstra effort gitu, karena saya bukan orang yang jago di eksak. Cuman kalau untuk analisis, berpikir logika, terus observasi itu memang saya senang, apalagi dengan ditambah eh, penyusunan kalimat-kalimat itu saya senang banget. Tuh. Oke, Insya Allah. Nyambung ya. Iya. Boleh hal yang istimewa dilakukan, Pak. Hal istimewa yang bisa saya lakukan yang pertama, menyampaikan empati, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain dan memberikan pelayanan sosial. Yang kedua, menganalisa informasi yang bisa bermanfaat untuk memecahkan masalah atau berkontribusi pada penciptaan pengetahuan baru. Yang pertama ini sudah benar sekali, 100% accurate. Karena memang, Masih ingat Fahri apa yang ingin Fahri lakukan terakhir kita berbincang dan yang ditunjukkan oleh Fahri apa foto sedang apa? ya pada saat itu saya sedang berada di suatu, jadi ada namanya Rumah Langit. Rumah Langit itu suatu rumah komunitas di Jakarta Timur. Jadi itu tempat untuk les, sebenarnya tempat bimbingan belajar buat anak-anak yang kurang mampu atau anak-anak yang membutuhkan. Jadi waktu kemarin saya coaching dengan Bu Ida dan Bu Ida nanya apa yang kira-kira Fahri bayangkan di foto itu. Terus saya tunjukkan foto di mana saya lagi mengajarkan anak-anak itu gitu. Jadi saya sedang bercengkerama dengan mereka dan saya sedang mengajarkan mereka gitu. Jadi itu yang sudah sangat tepat. Jadi saya Ya. menyampaikan empati saya juga menunjukkan kepedulian saya, dan saya nggak sungkan dan nggak ragu untuk mengulurkan tangan saya jika ada yang membutuhkan bantuan. Lalu yang kedua, ini juga benar, lagi-lagi benar, karena em, dalam kita memecahkan masalah, terlebih saya juga orang yang sebenarnya panikan. Saya tuh orang yang panikan dan gampang kepikiran. Jadi saya perlu menganalisa dulu informasi yang akan saya olah di pikiran saya. Jadi saya mencoba untuk mencari peluangnya, saya mencoba untuk memikirkan risikonya untuk memecahkan masalah. Tuh. Oke. Dan ternyata ini ada saran gitu ya, hal yang perlu dikembangkan oleh Fahri. Sebenarnya udah bagus tuh komunikasinya, keterampilan berkomunikasi, tapi kalau diimprove kan akan lebih keren lagi ya. Betul, Menangani Ibu. klien, memfasilitasi pelatihan, jadi semacam coaching juga nanti menjadi sebuah profesi yang bisa digeluti oleh Fahri ya. Yang perlu dikembangkan lagi memperkaya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengembangan keterampilan interpretasi dan analisa dalam berbagai minat. Dan ini di sebelah kanan muncul ya pilihan-pilihan karir yang bisa Fahri ambil. Ternyata nomor satu community development, tadi pekerja sosial yang juga menjadi impiannya Fahri ya. Apapun pekerjaannya, Fahri ingin melakukan pekerjaan sosial gitu ya. Iya, Lalu betul. interdisciplinary scientist, ilmu pengetahuan dan penelitian. Di sini yang kedua nih yang juga ternyata menjadi pilihan Fahri saat ini dalam berkuliah ya, humanistic counseling and therapy, dan ini adalah jurusan psikologi gitu ya. Lalu ada multidisciplinary educator, pendidikan, Fahri juga sudah melakukan tadi mengajar, sharing dalam webinar-webinar, baik sebagai yang diundang maupun penyelenggara gitu ya. Biasanya ada orang yang senang kalau diundang aja, tapi nggak mau menyelenggarakan. Fahri tadi menggagas di sejak waktu SMA, kemudian dengan dorongan diri sendiri di acara-acara Hari Kesehatan Mental juga membuat acara-acara seminar ya. Ini mungkin yang
teratas ini juga sudah menunjukkan ya, nggak salah jurusan ternyata. Kalau saya terus terang dulu kuliah teknik mesin dan ternyata saya senang manusia. Saya sempat nyasar 8 tahun karena nggak sempat di tes talent DNA. Kalau Fahri walaupun waktu itu nggak tes talent DNA, berdasarkan pengalaman yang dialami gitu ya, mendorong mengambil keputusan untuk bercita-cita menjadi seorang psikolog. Dan ternyata ketika di asesmen, wah ini 100% cocok ya, alhamdulillah. Amin, amin, amin. Gak usah pindah jurusan ya, Pak Ria. Iya, Bu. Apalagi waktu saya tanya gimana dengan kuliah di psikologi, lalu Fahri menyampaikan niatan ingin menyembuhkan diri sendiri, ingin membantu orang lain, dua-duanya ternyata didapatkan gitu ya dengan berkuliah di jurusan psikologi. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang tes talent DNA dan karir, bisa screenshot scan barcode di layar atau ada nomor kontak juga yang bisa dihubungi. Jadi jika ingin seperti Fahri tadi mengetahui apa talent DNA-nya dan sekaligus mengetahui apa pilihan karir. Jangan sampai sudah seperti saya 8 tahun kuliah di jurusan teknik, 12 tahun berprofesi sebagai dosen teknik yang ternyata saya nggak minat di sana ya, hanya karena ikut-ikutan orang lain, ikut-ikutan kakak gitu ya, kayaknya keren banget kuliah teknik dan ternyata tidak sesuai. Oke, kita lanjut. Tadi kita janji mau menampilkan salah satu video TikToknya Fahri. Ini masih yang termasuk di awal-awal ya. Nah, Iya, Bu. coba semoga bisa dibuka. Saya masih ingat dulu Fahri buat sangat menarik ya. Atau sebelum ke sana, oh ini oke. Kita coba. Maaf untuk hari-hari. Oke, ternyata bisa muncul. Burukmu. Sekarang istirahat. Ya. Ini pendek. Maaf untuk hari-hari burukmu. Sekarang istirahat ya. Besok ada hari yang lebih baik. Besok akan hadir sosok pejuang yang tangguh, yaitu kamu. Kamu orang hebat. Maaf untuk segala luka di hari ini. Biarkan waktu yang akan menjadi obat. Selamat malam. Oke. Singkat hanya beberapa detik, 29 detik ya, setengah menit saja tidak, tapi maaf untuk hari-hari burukmu. Luar biasa. Oke. Sekarang apa komentar Fahri ketika melihat lagi konten yang ini? Jujur saya agak malu sih karena saya nggak ternyata ini kontennya ya jadi sebenarnya waktu itu random touch aja ya Bapak Ibu, saya pas mau tidur gitu coba deh bikin video lagi gitu. Jadi dulu tuh saya memang sering merutinkan sebelum tidur bikin atau pagi bikin gitu. Dan ternyata hanya video-video iseng 15 detik, 20 detik itu viewersnya bisa sampai 500.000, 300.000, dan ternyata banyak yang mengucapkan terima kasih di situ. Itu yang membuat saya semakin memaknai apa yang saya alami. Oh iya, ternyata walaupun saya juga sedang berada di masa yang sulit, tapi dengan kesulitan ini saya bisa membuat sesuatu menjadi lebih bermakna. Oke, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Boleh on cam, boleh on mic ya, atau boleh di kolom chat. Ya. Ini perjalanan yang luar biasa dari seorang Fahri yang berawal dari mengalami pengalaman yang terasa buruk menjadi trauma, bahkan ingin tadi mengakhiri hidup gitu ya, lalu muncul dorongan ingin menolong banyak orang, memilih jurusan psikologi, kemudian bertahan dari tahun 2020 sampai 2024, saat ini sudah semester 3 di jurusan psikologi, sudah banyak sekali, sudah berapa konten kira-kira Pak Hari di TikTok? Saya nggak ngitung sih Bu, mungkin sudah lebih dari 50 sih, mungkin udah 100-an gitu. Yang followernya sudah berapa?
sekitar 19 ribuan. 12.000. Ya. Dan yang live, total yang live berapa? Sebentar saya lupa. Berapa juta? Sudah Em, sudah berapa M? 3 juta. Masya Allah, 3 juta ya. Sambil kuliah padahal ya Faria, nggak Iya, Bu. sebagai content creator yang berfokus hanya di sana gitu ya, menjadikan mata pencaharian. Fahri lebih kepada dorongan berbagi. Oke, sekarang apa harapan dan apa yang terus Fahri akan lakukan di ke depan? Boleh disampaikan. Untuk harapan saya kepada diri saya sendiri, saya tetap ingin dan terus menebar kebaikan, memberikan manfaat buat orang lain. Memberi kebaikan itu menurut saya bukan tentang materi aja, Bapak Ibu, tapi juga sesimpel kita mengucapkan satu kata semangat ya untuk teman kita yang mungkin dia lagi sedih, atau sesimpel kita memberikan senyuman kepada orang lain yang kita nggak kenal, itu kita sudah memberikan kebaikan, kita sudah memberi manfaat, dan itu menjadi suatu hal yang akan eh, berbalik ke kita, yang semoga itu juga menjadi mm, hal-hal yang membuat kita lebih bahagia, yang itu juga akan mengundang banyak kebahagiaan di hidup kita. Dan harapan-harapan saya untuk saat ini, saya akan menyelesaikan studi saya dulu, S1. Insya Allah saya akan lanjut S2. Masya Allah. Mungkin kalau untuk ke depannya, saya akan lebih berfokus di kehidupan nyata. Maksudnya saya tetap membuat konten, cuman karena saya juga sekarang lagi menjalani studi, jadi saya harus menyelesaikan studi saya dulu, lalu saya mungkin saya juga sekarang lagi mendaftar sebagai konselor, Bu. Jadi doakan semoga keterima menjadi konselor, karena saya sangat ingin bisa merangkul teman-teman, merangkul orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Mungkin untuk harapan saya saat ini itu sih. Mungkin ada pesan di sini banyak para orang tua yang boleh jadi mungkin anaknya juga kadang-kadang menyampaikan hal-hal yang mengarah kepada kesehatan mental. Apa saran dari Fahri kepada para orang tua jika ternyata anaknya mengalami gejala-gejala seperti hal yang tadi masalah mental? Mungkin pesan dari saya, Bapak Ibu, boleh kita eh, turunkan ego dulu, karena biasanya orang tua udah langsung menjudge gitu ya, kayak kamu kenapa sih, kamu kan perasaan enak-enak aja, kan mama papa yang capek gitu. Mungkin kita boleh sebagai orang tua untuk memberikan ruang bagi anak bercerita apa yang dirasa, ada apa, apakah kamu merasa nggak nyaman, apakah ada masalah yang kamu belum ceritakan. Jadi mungkin lebih ke belajar untuk mendengar apa yang ingin anak sampaikan. Itu sih. Oke, terima Hmm. kasih. Ini ada Ibu Isna ini ya. Iya, Ibu. Silakan Ibu langsung menyampaikan apa Ya, yang mau ditanyakan. sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bahagia sekali ya sore ini berkesempatan lewat Zoom bertemu Ibu dan adik Fahri ya, karena wabarakatuh. umurnya sudah sangat jauh dengan saya. Iya, Ibu. Dengan mengikuti ini luar biasa ceritanya, saya ingin menyampaikan begini, Bu. Kalau saya, insya Allah anak-anak saya baik-baik saja, tapi sayanya yang tidak baik-baik saja. Jadi ada beberapa kejadian yang memang membuat saya trauma, dan ketika bertemu orang tersebut, kenapa ya Bu, apa rasanya, apa, tangan saya gemetar, hati saya apa, nggak karu-karuan kalau bahasa kami ya. Jadi pengalaman itu berulang-berulang, dan saya selalu memaafkan karena saya menganggap dia adalah orang tua yang mungkin saya yang salah. Jadi saya harus memaafkan, saya tetap harus mencoba mendekati, berbuat baik dan sebagainya. Tapi ternyata tidak pernah membuahkan hasil.
Bahkan puncaknya beberapa minggu yang lalu kejadian itu berulang lagi. Sampai saya kepada Allah tuh, ya Allah, apa salah saya gitu. Apa karena saya banyak dosa sehingga saya mengalami hal ini? Atau saya memang selalu di posisi yang salah? Sehingga orang tersebut ketika melihat saya kayaknya selalu ada aja salah dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Nah, jadi melalui ini mungkin Ibu bisa memberikan saran kepada saya sehingga rasa-rasa itu Ibu hilang. Saya berupaya untuk menghilangkan rasa itu dan selalu berdoa kepada Tuhan dan untuk bisa memaafkan dan mendoakan yang melakukan hal itu kepada saya. Tapi ternyata mungkin agak sulit saya berjalan kalau tidak dibimbing begitu. Mungkin ini karena saya agak kesulitan Bu sudah belasan tahun ini saya mengalami dan saya pendam. Saya sekarang usianya 45 tahun pas November akan datang ini. Dan kejadian ini bermula yang paling dahsyat awalnya di 2018. Di 2018 dan sering berulang kalau ketemu Bu. Sering berulang. Itu saja dulu mungkin kalau saya minta tolong mungkin dengan izin Allah Ibu bisa memberikan solusi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Isnaini. Apa yang Ibu alami tentunya. Maaf untuk hari-hari burukmu. Sekarang baik Ibu, ini berhubung waktunya sudah habis ya, sudah pukul 17.01, saya sudah menyimpan nomor HP saya. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi secara pribadi begitu ya Bu ya. Jadi betul bahwa banyak orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak diinginkan gitu ya, lalu tersimpan sekian lama dan pastinya akan mempengaruhi kualitas hidup Ibu ya Bu ya. Ibarat mengangkat beban dipegang terus gitu ya, dan bertahun-tahun tentunya tidak nyaman, dan ini perlu kesadaran dan dorongan untuk mengakhiri atau untuk menyembuhkan, mengatasi hal ini. Dan tadi alhamdulillah sudah ada kesadaran itu dalam diri Ibu dan ingin mengatasinya gitu ya, karena sudah mencoba mengatasi sendiri tidak bisa selesai gitu ya, Ibu kemudian mencari bantuan. Dan ini sebuah langkah yang luar biasa ya, ketika kita mau mengakui ada masalah dan mau keluar dari sana, mencoba untuk meminta bantuan kepada orang lain. Itu sudah sebuah langkah ya Fahri ya. Mudah-mudahan ikhtiarnya bisa Allah bantu untuk menemukan jalan keluarnya. Mungkin sebagai closing statement silakan Fahri boleh menyampaikan apa yang ingin Fahri sampaikan. Boleh berkaitan dengan kesehatan mental atau boleh dengan perjalanan hidup Fahri. Iya, terima kasih untuk Bu Ida. Mungkin di closing statement ini saya cuma mau ngucapin terima kasih kepada hadirin Bapak Ibu yang sudah hadir, kepada Ibu Ida terutama yang sudah membimbing saya dan membersamai saya. Mungkin kita tuh perlu, Bapak Ibu, kita perlu untuk sesekali rehat dulu, kita perlu untuk break dulu, dan kita perlu move away dulu dari hal-hal yang menyakitkan kita. Karena balik lagi, kita cuman manusia biasa yang bisa merasakan lelah, yang bisa merasakan capek, yang bisa merasakan nggak baik-baik aja dan ngerasa sedih. Nggak apa-apa untuk nggak baik-baik aja, perlu diingat bahwa kita tetap hebat karena kita udah bisa bertahan dan berjuang sejauh ini. Jadi terima kasih untuk kita semua. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Fahri. Terima kasih Bu Ida. Kebaikannya, meluangkan waktu, lalu menyampaikan pengalaman sharing pribadi maupun ilmu-ilmu yang sudah Fahri dapatkan ya. Semoga Allah saja yang membalas untuk dunia dan akhirat. Bapak Ibu terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga terima kasih banyak Bapak Ibu. bersama bermanfaat. Bu Isna ini semangat ya. Insya Allah. Insya Allah pasti bisa Bu. Insya Allah. Amin.
Bapak Ibu, kita akan ketemu lagi di hari Senin pekan depan ya, di sore hari bersama kemasan konseling edukasi dengan Taran DNA. Saya mengucapkan sebagai penutup doa untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Saya izin dulu ya. Dadah Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Snaini. Di save nomor saya Bu ya. Oke. Silakan Bapak Ibu melanjutkan aktivitasnya. Baik, pamit juga.